Untuk soal yang pertama, disajikan perkiraan-perkiraan dari PT Perkasa Maju pada tanggal 31 Desember 2006 dalam jutaan rupiah. Anda diminta untuk menyusun perkiraan-perkiraan tersebut menjadi neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama-tama kita akan tuliskan judulnya dulu, yaitu neraca periode 31 Desember 2006 dalam jutaan rupiah. Untuk neraca ini, kita bedakan menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Neraca yang tertera berikut adalah neraca berbentuk skontro. Untuk aktiva, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Untuk bagian pasiva, terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas. Untuk aktiva lancar, terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, uang muka persediaan, dan di total aktiva lancar adalah 82541. Untuk aktiva tidak lancar atau aktiva tetap dan aktiva lainnya terdiri dari tanah aktiva tetap, akumulasi penyusutannya, aktiva lainnya, dan di jumlah total aktiva tidak lancar adalah 89512. Sehingga total aktiva menjadi 172053. Untuk kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, biaya yang harus dibayar, utang jangka pendek, sehingga total kewajiban lancar menjadi 47358. Sedangkan kewajiban jangka panjang yaitu 27440. Sehingga total kewajibannya adalah 74798. Untuk ekuitas atau modal terdiri dari saham biasa, agio saham, saldo laba ditahan, sehingga total ekuitas menjadi 97255. Dijumlahkan total pasiva adalah 172053, di mana untuk neraca total aktiva sama dengan total pasiva. Berikutnya adalah membuat laporan laba rugi. Kita tuliskan dulu kepala laporan. PT Perkasa Maju, laporan laba rugi, periode yang berakhir 31 Desember 2006, dalam jutaan rupiah. Perhatikan bahwa untuk laporan laba rugi, berbeda dengan neraca. Untuk laporan laba rugi tertulis periode yang berakhir. Kemudian kita akan hitung laba kotor yang didapatkan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Sehingga dihitung laba kotor adalah 79639. Setelah itu kita akan hitung beban-beban usaha yang terdiri dari beban penjualan, beban umum dan administrasi. Sehingga total beban menjadi 43148. Dan kita hitung didapatkan laba operasi adalah 36491. Dihitung dari laba kotor dikurangi total beban usaha. Untuk pendapatan atau beban lain-lain yaitu pendapatan bunga dan dikurangi beban bunga. Sehingga akan kita dapatkan total pendapatan dan beban lain-lain. Setelah dikurangi juga dengan rugi atau untung selisih kurs. Akan kita dapatkan laba bersih sebelum pajak adalah 9758.
dan pajaknya adalah 3097. Sehingga laba bersih sesudah pajak adalah 6661. Untuk kasus 2, disajikan perkiraan-perkiraan dari PT Maju Pantang Mundur pada akhir tahun 2006 dalam ribuan rupiah. Dengan catatan atas hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Desember 2006, diketahui bahwa persediaan yang ada adalah sebesar 1.750.000.000. Berdasarkan data-data di atas, Anda diminta untuk 1. Membuat laporan laba rugi dan neraca untuk tahun 2006 dan kedua, menghitung besarnya saldo laba ditahan awal tahun 2006. Yang ketiga, besarnya laba per saham atau EPS atau earning per share. Untuk kasus 2, kita akan membuat neraca. Jadi pertama yang dibuat adalah KOP dari neraca itu PT Maju Pantang Mundur neraca periode 31 Desember 2006 dalam ribuan. Kita bedakan bagian neraca ini antara bagian aktiva dan pasiva. Bagian aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, wesel tagih, piutang dagang, piutang karyawan, persediaan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, uang muka persediaan. Dengan total aktiva lancar 4.892.500. Untuk aktiva tidak lancar terdiri dari aktiva tetap, akumulasi penyusutan investasi pada perusahaan lain, merek dagang, other asset. Dengan total aktiva tidak lancar 3.147.500. Sehingga total aktiva menjadi 8.040.000. Untuk bagian kanan, yaitu bagian pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Pertama-tama kita susun kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, wesel bayar, utang dagang, biaya yang masih dibayar, pajak terutang, dan CPLTD, yaitu current portion long term debt. Kemudian kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari pinjaman bank jangka panjang dan obligasi, sehingga total kewajiban menjadi 6.078.850. Selanjutnya adalah ekuitas, yang terdiri dari modal saham 100.000 lembar, agio, dan saldo laba ditahan. Sehingga total ekuitas 1.961.150. Total pasifanya sama dengan total aktiva yaitu 8.040.000. Selanjutnya kita akan susun laporan laba rugi. PT Maju Pantang Mundur, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2006 dalam jutaan rupiah. Laporan laba rugi ini kita susun dengan menghitung penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita hitung dari persediaan awal ditambah pembelian barang dagang dikurangi persediaan akhir. Kita dapatkan harga pokok penjualan. Kemudian penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan, kita kurangi dengan penyusutan pabrik. Sehingga kita dapatkan perhitungan laba kotor, yaitu sebesar 1.932.000. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya usaha, yaitu biaya penjualan dan umum, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya amortisasi. Sehingga kita dapatkan perhitungan laba operasi sebesar
1.205.000. Kemudian kita tambahkan pendapatan dan dikurangkan beban lain, yaitu pendapatan sewa gudang, rugi penjualan aktiva tetap, pendapatan bunga, dan biaya bunga. Sehingga total pendapatan dan beban lain adalah 20.000. Setelah dikurangkan atau ditambahkan, kita akan dapatkan laba sebelum pajak sebesar 1.185.000. Kemudian kita kurangi dengan pajak sebesar 237.000, akan kita dapatkan perhitungan laba setelah pajak, yaitu 948.000. Dikurangi dengan dividen tunai, yaitu 568.800, sehingga kita dapatkan laba ditahan tahun berjalan sebesar 379.200. Jadi perhitungan saldo laba ditahan awal tahun, yaitu saldo laba ditahan 31 Desember 2006 dikurangi laba ditahan tahun berjalan. 758.150.000 dikurangi 379.200.000 sama dengan 378.950.000. Adapun laba bersih per saham atau EPS atau earning per share, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi jumlah lembar saham beredar, sama dengan 948 juta dibagi 100.000 lembar, sama dengan 9.480. Untuk kasus 3, kita akan buat arus kas. Arus kas terdiri dari 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Arus kas masuk dari penerimaan kas dari penjualan, yaitu sebesar 176.300.000. Arus kas keluar adalah pembayaran bunga, biaya administrasi, pembayaran pajak, pembayaran kepada pemasok, biaya penjualan. Dengan total 152.500.000. Sehingga arus kas dari aktivitas operasi adalah 23.800.000. Selanjutnya adalah aktivitas investasi. Arus kas masuk yaitu penerimaan atas penjualan tanah sebesar 25 juta. Arus kas keluar dari pembelian tunai peralatan sebesar 9.200.000. Jadi arus kas dari aktivitas investasi adalah 15.800.000. Untuk aktivitas pendanaan, arus kas masuk dari penerbitan saham baru sebesar 15 juta. Arus kas keluar dari pembayaran dividen tunai yaitu 3 juta. Sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 12 juta. Dari aktivitas tersebut di atas, kita hitung ada pertambahan kas sebesar 51.600.000. Untuk kasus nomor 4, kita akan membuat laporan arus kas untuk PT Cahaya. PT Cahaya, laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2004. Arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih 360 juta. Pendapatan dan biaya non-kas atau penyesuaian. Depresiasi 220 juta. Laba bersih setelah penyesuaian 580 juta. Kenaikan atau penurunan kas akibat perubahan aktiva dan utang lancar. Kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, kenaikan biaya dibayar di muka, penurunan utang usaha. Sehingga arus kas dihasilkan atau digunakan aktivitas operasi adalah minus 820 juta. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pembelian aktiva tetap atau tanah, pembelian perlengkapan,
Sehingga arus kas dihasilkan atau digunakan aktivitas investasi adalah minus 180 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dari pinjaman jangka panjang pembayaran dividen. Jadi arus kas yang dihasilkan atau digunakan aktivitas pendanaan adalah 380 juta. Sehingga perhitungan kenaikan atau penurunan kas adalah minus 40 juta. Ditambahkan dengan kas dan setara kas awal tahun, yaitu 260 juta, sehingga perhitungan kas dan setara kas akhir tahun adalah 220 juta. Untuk kasus 5, disajikan laporan keuangan PT pantang mundur, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Disajikan pula beberapa catatan dan diminta untuk menyusun laporan arus kas untuk periode tahun 2006. Berikut adalah laporan arus kas yang kita buat untuk PT pantang mundur. PT pantang mundur laporan arus kas periode 31 Desember 2006. Dimulai dari arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersih sebesar 125.000. Pendapatan dan biaya non-kas atau penyesuaian dari depresiasi sebesar 33.000. Jadi laba bersih setelah penyesuaian adalah 158.000. Kenaikan atau penurunan kas akibat perubahan aktiva dan utang lancar, yaitu dari penurunan biaya dibayar di muka, kenaikan biaya yang masih harus dibayar, kerugian atas penjualan aktiva, kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, penurunan utang usaha. Jadi perhitungan arus kas dihasilkan atau digunakan aktivitas operasi adalah minus 99.000. Arus kas dari aktivitas investasi. Dari penjualan aktiva tetap atau tanah, penjualan aktiva tetap atau peralatan, pembelian aktiva tetap atau peralatan. Sehingga arus kas yang dihasilkan atau digunakan aktivitas investasi adalah 107.000. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu dari penerbitan saham, pembayaran obligasi, pembayaran dividen. Sehingga arus kas yang dihasilkan atau digunakan aktivitas pendanaan adalah sebesar 65.000. Oleh karena itu diperhitungkan kenaikan atau penurunan kas dari masing-masing arus kas dari aktivitas, yaitu sebesar 17.000. Kas dan setara kas awal tahun adalah 37.000, sehingga kas dan setara kas akhir tahun sebesar 54.000.